Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau tinggikan Tuhan kita. Kita mau angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Dan nyanyian pujian ini, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh kembali datang untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Dan saat ini kami mau mempelajari firman-Mu. Serahkan waktu perenungan firman ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita sudah sampai kepada Kejadian pasalnya yang ke-24. Oh, ini ada cerita yang sangat-sangat menarik, cukup panjang, yaitu ada 67 ayat. Jadi perlu waktu hampir 10 menit untuk bacanya, tapi sangat menarik dan sangat luar biasa. Nah, kalian boleh luangkan waktu untuk membacanya. Diberi judul Ribka dipinang bagi Ishak. Nah, jadi anak dari Abraham yang namanya Ishak ini mempunyai istri yang namanya adalah Ribka. Bapak akan membaca beberapa ayat untuk menjadi dasar perenungan hari ini. Yang pertama adalah ayat ketiga. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Lalu ayat 26 sampai 27. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Lalu ayatnya yang ke-52. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Lalu ayatnya yang terakhir yaitu 67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, kita lihat di sini, ya, di dalam cerita ini kita bisa melihat Abraham pada waktu itu dia telah lanjut usia. Di kondisi lanjut usianya itu dia memanggil hamba yang paling dia percaya. Nah, pada waktu itu dia meminta hambanya itu
untuk bersumpah bahwa tidak akan mengambil seorang istri dari tanah Kanaan untuk anak yang dia sayang itu. Nah, pada waktu itu Ishak sudah remaja, bahkan sudah pemuda, siap untuk menikah. Abraham telah lanjut usia dan dia meminta hamba yang paling dia percaya untuk mencari istri bagi Ishak. Ini ada tradisi pada waktu itu, orang tua akan menyediakan pasangan untuk anaknya, mencarikan pasangan untuk anaknya. Dan setelah itu kita melihat apa yang disampaikan oleh Abraham. Dia terus mempertegas bahwa Tuhan akan menyediakan pasangan itu untuk anaknya, sehingga hambanya itu tidak perlu takut untuk mencari ke negeri saudaranya itu. Dan di bawah kita bisa lihat ketika hambanya itu bertemu dengan wanita yang telah Tuhan sediakan, semuanya berjalan seperti apa yang dikatakan mereka, direncanakan mereka. Permohonan dari hambanya dikabulkan oleh Tuhan. Dan apa yang dilakukan hamba dari Abraham ini? Dia sujud ke tanah, menaikkan pujian kepada Tuhan. Nah, mungkin kalian sudah berapa banyak ya? Sudah 20 sekian, 24 renungan melalui YouTube dan beberapa renungan melalui Meet yang Bapak bawakan. Bapak selalu mengakhirinya dengan satu kata, yaitu Soli Deo Gloria. Apakah ada yang belum tahu artinya apa? Mungkin aneh, kenapa Pak Thomas menggunakan kata asing ini, Soli Deo Gloria. Nah, Bapak hari ini coba menjelaskan apa sih itu Soli Deo Gloria. Soli adalah hanya, Deo Tuhan, glory yaitu ya dipermuliakan. Jadi segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, itu bahasa Indonesianya. Jadi hanya Tuhan yang dipermuliakan. Nah, Bapak mau mengembalikan semua renungan, semua ibadah, semua yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga Bapak menggunakan kata Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ini juga kita lihat tuh dari kehidupan hamba dari Abraham ini. Ketika dia mendapatkan apa yang dia doakan, yang pertama dia lakukan, dia sujud menyembah Tuhan. Dia berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham. Dia mengulang lagi di ayat 52, terpujilah. Dia sujud menyembah dan berkata, terpujilah Allah Tuanku Abraham. Kita lihat bagaimana hamba dari Abraham ini, dia mengembalikan segala hormat kepada Tuhan. Itu yang dapat kita pelajari. Di dalam hidup kita, kita harus selalu mempermuliakan nama Tuhan. Hal dua yang kita bisa pelajari, Ishak dan Abraham. Abraham dia menyediakan pasangan yang sepadan dengan Ishak. Hamba dari Abraham ini juga mencari pasangan yang benar-benar sepadan dengan Ishak. Dan ketika Ishak melihatnya, dia juga tentu mencari pasangan, menerima pasangan yang sepadan dengan dia, yang tentu telah dia dengar beritanya dari pembawa kabar dan sebagainya. Dan ketika dia mengetahui pasangan ini adalah yang Tuhan tetapkan, dia mencintai pasangan ini dengan benar. Apa bagi kita? Untuk kita saat ini, kalian kan sudah remaja ya, sudah mulai suka dengan lawan jenis dan sebagainya. Carilah pasangan yang seimbang dengan kalian, pasangan yang baik, pasangan yang seiman, pasangan yang dapat membawa kalian lebih hidup lebih baik lagi, lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Cari pasangan yang sepadan dengan kalian. Memiliki pasangan yang baik itu sangat mempengaruhi keseluruhan hidup kalian. Sehingga ini ada hal yang tidak bisa sembarangan, itu harus dicari dengan baik dan dipikirkan dengan matang-matang.
dosen Bapak, waktu Bapak masih kuliah, dia sering menasihatkan ya. Dia berkata, orang kalau tidak menikah tidak mati. Tapi kalau dia salah nikah, maka dia akan setengah mati. Ya, Bapak mengaminkan itu. Jika salah, maka akan setengah mati. Tapi jika engkau benar, di dalam itu akan ada kebahagiaan yang begitu besar, membawa engkau semakin mengenal Tuhan dengan baik. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua ketika mencari pasangan. Cari dengan baik, cari yang sepadan, yang membawa kalian semakin mempermuliakan nama Tuhan. Itu juga standar Bapak dalam mencari pasangan. Bapak ingin mencari seorang pasangan yang mempermuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak, melayani Tuhan bersama dengan Bapak. Dan saat ini telah Bapak temukan ya, sehingga Bapak mau menikah dengannya. Akhirnya ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Di hari ini kami boleh kembali datang mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami melihat benar bahwa Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau tidak pernah meninggalkan kasih setiamu, dan kasih setiamu itu membuat kami tidak dapat tidak mempermuliakan namamu. Dan kami tahu ketika Engkau menciptakan kami, memilih kami, itu bertujuan untuk agar kami dapat mempermuliakan namamu. Dan kami juga belajar melalui ayat firman Tuhan ini bahwa kami harus memilih pasangan dengan benar. Tuhan bantu kami agar kami di dalam hidup kami tidak sembarangan dalam hal ini, karena kami tahu ini adalah hal yang sangat penting. Dan kiranya di masa remaja ini kami boleh mempelajari hal-hal ini dengan baik, dan nanti kami boleh memiliki pasangan yang boleh bersama-sama dengan kami membawa kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Devosi kita hari ini selesai. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Glory.